Baiklah, kita berikan sebuah contoh. Kalau kita mempelajari sejarah atau kita membersamai anak-anak kita untuk belajar sejarah kebudayaan Islam, mesti setiap materi terdiri dari beberapa paragraf yang sifatnya deskriptif. Untuk memahami hal itu, maka harus diambil masing-masing paragraf poin-poin penting sehingga anak-anak tidak akan kesulitan memahami sejarah. Nah, sekarang kita contohkan dalam materi Syekh Abdul Rauf Singkel. Ini ada beberapa paragraf yang disampaikan sebagai contoh. Ini misalnya saja, ini contoh-contoh. Dari 4 paragraf yang ada dalam display ini, setiap paragraf kita ambil poin pentingnya. Paragraf yang pertama misalnya, poin pentingnya adalah bahwa beliau adalah tokoh tasawuf dari Aceh. Kemudian poin penting yang lain di paragraf pertama adalah dia mengembangkan tarekat Syatariah. Ini poin pentingnya. Begitupun di paragraf kedua, kita ambil poin penting. Ini contoh-contoh. Misalnya Abdul Singkel itu bermukim di Mekah, di Madinah ya, untuk belajar ilmu Quran, hadis, fikih, tafsir serta tasawuf. Kemudian di paragraf yang ketiga, misalnya kita ambil poin pentingnya, ia mempelajari tarekat Syatariah pada Syekh Ahmad Qushayri. Begitupun di paragraf yang keempat, kita ambil poin penting misalnya tujuan dari tarekat Syatariah itu sendiri. Nah, poin-poin penting ini ketika sudah diambil itu kan memudahkan bagi anak-anak untuk menjelaskan siapa Syekh Abdul Rauf Singkel itu, daripada anak-anak harus membaca seluruh paragraf gitu kan. Memang baik sih, literasinya lumayan bagus kalau misalnya untuk membaca seluruh paragraf, tapi paling tidak dengan cara mengambil poin-poin penting, anak-anak sudah masuk ke level kedua untuk bisa memahami, bukan hanya untuk bisa menghafal fakta-fakta sejarah yang ada. Nah, bagaimana ketika paragraf yang ditemukan itu adalah ternyata paragraf yang menurut anak-anak banyak fakta-fakta sejarah yang harus dihafal. Nah, maka kita harus memberikan sebuah metode. Kita harus membersamai mereka dengan sebuah cara untuk mereka supaya cepat hafal, cepat paham, gitu kan? Dan bisa menjelaskan tentang fakta sejarah itu. Nah, biasanya ditemukan berdasarkan pengalaman, anak-anak itu kesulitan untuk mengungkap biografi tokoh beserta karya-karyanya. Ini sangat kesulitan. Apalagi karya-karya yang ditulis gitu oleh mereka, dibaca oleh mereka itu ya, dari kalimat-kalimat yang sifatnya literasi dari bahasa Arab. Apalagi karya-karya sejarah, nama-nama kitab yang diungkap dalam buku itu ditulis berdasarkan bukan cara baca. Misalnya ada karya Ihya Ulum Ad-Din gitu. Anak kadang membaca begitu. Misalkan Ihya Ulumuddin. Jadi kadang ada buku yang tidak ramah anak itu ya begitu. Jadi tidak dituliskan dengan cara bacanya. Padahal untuk level anak-anak ya, level anak-anak di madrasah, saya pikir cara baca dari sebuah kalimat itu lebih penting daripada kaidah penulisan kalimat itu sendiri. Ini bagi anak-anak. Terlepas kalau itu buku akademik ya luar biasa, itu sudah baik. Nah, sekarang bagaimana supaya itu bisa cepat dihafalkan oleh anak-anak? Nah, kita belajar bersama. Caranya adalah seperti ini. Contoh di sini tentang Syekh Abdul Rauf Singkel. Beliau memiliki 21 karya tertulis yang disuguhkan ke anak-anak, tidak semua. Di kurikulum ke-13 ada 6 karya. Yang pertama Tarjuman atau Turjuman Al-Mustafid, yang kedua Miratul Tulab, kemudian yang ketiga Umdat Al-Muhtajin, yang keempat
Kifayat Al-Muhtajin, kemudian yang kelima Daqaiq Al-Huruf, dan yang keenam yaitu Bayan Tajalli. Jadi ada 6 ya. Angka-angka ini akan berfungsi untuk nanti kita gunakan mengingat fakta sejarah dengan teknik akrostik. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya? Yang 6 karya tadi itu kan kalau langsung dihafalkan oleh anak-anak sulit ya. Nah, ini yang 6 ini kan sulit kalau dihafalkan langsung oleh anak-anak. Maka perlu diambil sebuah teknik yang disebut dengan teknik akrostik tadi. Bagaimana caranya? Dilakukan dengan mengambil beberapa huruf pertama dari kata yang akan dihafal, kemudian dirangkai menjadi urutan atau untaian kata yang menarik. Nah, nomor 1, 2, 3, 4 sampai 6 kali ini coba kita untaikan dengan kata yang menarik, diambil dari suku kata pertamanya. Tu, mir, ki, da, ba. Ada 6. Maka nanti anak-anak yang mereka ingat pertama kali bukan karyanya dulu, tapi untaian kata yang menarik bagi mereka untuk diingat. Sehingga dari untaian kata itu mereka akan langsung berhubungan ya, otaknya itu, ingatannya itu ke dalam fakta sejarah yang akan dihafalkan. Tadi kan hasilnya berarti tumirum kidaba ya. Tu untuk turjuman al-mustafid, mirnya Mir'atul Tullab, umnya Umdat al-Muhtajin, kinya Kifayat al-Muhtajin, danya Daqaiq al-Huruf, dan banya Bayan Tajalli. Sehingga ketika anak-anak disuruh untuk menghafalkan 6 karya itu, dia akan ingat dulu tumirum kidaba. Nah, baru kemudian mereka akan mengingat dari tumirum kidaba itu 6 karya tulis dari Syekh Abdul Rauf Singkal. Kira-kira begitulah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.